Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan diberi keselamatan dan kesehatan tentunya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahap-tahap klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi adalah proses pengaturan atau penggolongan makhluk hidup dalam kategori golongan yang bertingkat, disebut klasifikasi. Jadi klasifikasi itu penggolongan tata nama untuk nama ilmiah semua makhluk hidup. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri morfologi. Coba kalian amati ayam dan bebek yang berada di lingkungan sekitar kalian. Keduanya dikelompokkan dalam unggas karena adanya persamaan ciri morfologi, tetapi keduanya juga memiliki perbedaan, sehingga ayam dan bebek merupakan golongan berbeda. Ciri morfologinya sama, mempunyai paruh, berbulu, berkaki dua, itu ayam dan bebek. Tapi juga ayam dan bebek ada perbedaannya. Itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri morfologi. Yang kedua, berdasarkan peranannya dalam kehidupan manusia. Pengelompokan makhluk hidup dapat dilakukan berdasarkan peranannya dalam kehidupan manusia, yaitu menguntungkan atau merugikan, atau dapat juga berdasarkan fungsinya sebagai tanaman sayuran, obat-obatan, pangan, beracun, sebagai contoh kelompok tanaman peneduh, akasia, mahoni, asem, talok, dan beringin. Kelompok tanaman hias, mawar, melati, anggrek, dan suplir. Itu berdasarkan peranannya dalam kehidupan manusia, lebih ke tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan ciri anatomi suatu makhluk hidup. Klasifikasi berdasarkan ciri anatomi lebih ditekankan pada ciri-ciri yang terdapat dalam organ tubuh makhluk hidup atau pada struktur penyusun tubuhnya. Sebagai contoh, klasifikasi berdasarkan anatomi batang tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan memiliki kambium pada batang sehingga batang dapat bertambah besar, misalnya jambu, mangga, rambutan, jati, dan jeruk, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, tumbuhan yang tidak memiliki kambium batang sehingga batang tidak dapat bertambah besar, misalnya jagung, padi, dan rumput, dan lain sebagainya. Banyak tumbuhan-tumbuhan yang tidak berkambium. Yang terakhir, berdasarkan ciri biokimia. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Artinya tidak hanya ciri-ciri yang mudah diamati saja digunakan untuk klasifikasi, namun dapat juga berdasarkan sifat biokimia dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Sifat biokimia ini dimulai dari molekul DNA dan membran sel yang dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan. Jadi ini pengetahuan dasar untuk klasifikasi. Nanti untuk contoh dan tata nama klasifikasi nanti untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini cukup sekian untuk pengetahuan dasar tentang klasifikasi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.